Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. My name is still Elis Timiati. Don't forget Elis Timiati. And now I will do the final test, namely analyzing two poems with archetype. But honestly, I am so sad karena ini terakhir saya mengerjakan tugas-tugas dari Mr. Kece, terkeren, Mr. Bisa. Before analyzing this poem, what is archetype? You know, kamu bisa baca nih. Oke, gimana? Sudah ada gambaran tentang archetype? Dan puisi yang saya pilih yaitu A Woman Speaks by Audre Lorde and Those Nine by Mariana Moore. Siapa sih Audre Lorde itu? Dan siapa Mariana Moore itu? You know? Audre Lorde dikenal juga dengan nama Audrey Geraldine Lorde. Ia dilahirkan pada tanggal 18 Januari kalau nggak salah. Berarti benar. Bercanda. Audre Lorde atau dikenal dengan nama sebutan Audrey Geraldine Lorde lahir pada tanggal 18 bulan Februari 1934. Kira-kira berapa tahun umurnya sekarang ya? He is a writer, feminism, librarian, and even poet. As a poet, he is known for his technical mastery and emotional expression. Dan puisi-puisinya ini ya banyak mengapresiasikan tentang kemarahan, kekejaman yang terjadi pada sekelilingnya atau masyarakat sipil serta ketidakadilan sosial berdasarkan apa yang terjadi pada sekelilingnya. Most of the poetry and the prose also discuss issue in relation to civil rights, feminism, and exploration of the identity of black woman. Karena ya Audre Lorde sendiri ini emang black woman, dia wanita yang berkulit hitam dan ia sering mengapresiasikan dirinya ke dalam puisi, termasuk puisi yang akan saya bahas nanti. Dan siapa sih Mariana Moore itu? Mariana Moore, this is one of American literature foremost poet. Si Mariana Moore ini dikarakteristikan oleh ketetapan linguistik, deskripsi yang tajam dan menyelidik, dan pengamatan akut terhadap orang, tempat, hewan, dan seni. Seperti yang akan saya bahas tentang hewan judulnya nih bahkan. Puisi-puisinya sering mencerminkan keasikannya dengan hubungan antara yang umum dan yang tidak umum, advokat disiplin dalam seni dan kehidupan, dan mendukung pengendalian diri, kerendahan hati, dan humor. Humor guys. He often used animals as a central image to emphasize the times of independence, honesty, and the integration of art and nature. Cukup menarik ya dari sifat-sifat penulisan tersebut. Cukup menarik ya dari sifat-sifat penulis tersebut masing-masing. Okay, check it out. Listen my poems A Woman Speaks by Audre Lorde. Speaks. Moon, mark, and touched by sun. My magic is unwritten, but when the sea turns back, it will leave my shape behind. I seek new favor, untouched by blood, unrelenting as the course of love, permanent as my errors. Or my breath I do not mix, love with pity, nor hate with scorn. And if you would know me, look into the entrails of Uranus, where the restless ocean found. Biar lebih paham, mari kita dengarkan versi Indonesianya. Bulan ditandai dan tersentuh matahari. Sihirku tidak tertulis.
Tetapi ketika laut kembali, itu akan meninggalkan bentukku di belakang. Saya tidak mencari bantuan, tidak tersentuh oleh darah, tak henti-hentinya sebagai kutukan cinta, permanen sebagai kesalahan saya, atau harga diri saya. Saya tidak mencampur cinta dengan belas kasihan, atau benci dengan cemoohan. Dan jika Anda akan mengenal saya, lihat isi perut Uranus, di mana laut gelisah berdebar. Saya tidak tinggal dalam kelahiran saya atau dewa saya, yang awet muda dan setengah dewasa, dan masih mencari saudara perempuanku, penyihir di Daomoy. Pakai aku di dalam kain melingkar mereka, seperti ibu kita. Duka, saya telah menjadi wanita untuk waktu yang lama. Waspadalah senyumku. Saya berbahaya dengan sihir lama dan kemarahan baru siang itu. Dengan semua masa depan lebar dengan semua masa depan lebar Anda, dijanjikan saya wanita dan tidak putih. A Woman Speaks by Audre Lorde. The first stanza. The poem's first two lines establish the subject of the piece. Moon, marked and touched by sun, or my magic is unwritten. Garis-garis ini membawa perhatian pada bagaimana perempuan berkulit hitam dianggap sebagai makhluk yang seperti dewa yang digambarkan dalam jazz dan banyak bentuk seni lainnya yang memuji fitur dan keindahan mereka. Namun, pada waktu yang sama, their history is mostly forgotten. She calls attention to a need for understanding and action rather than feeling of remorse for this erasure in the line 10 to 12. I do not mix or love with pity or nor hate with scorn. She expresses a sense of being unknown by other. Archetype sendiri di sini terdapat pada bait ketiga yang memperkuat nuansa antara kritik feminisme umum tentang masyarakat patriarki dan apa yang dilihat Lorde sebagai bagian yang hilang dari gerakan feminisme. Itu mengangkat perempuan kulit hitam yang di sini yang berbunyi nih, beward my smile or I'm treat hearts with art magic. Rather than a true warning, I read these lines as a declaration of mysterious power with a hint of sarcasm to dismiss to the idea of the black woman as dangerous. She seems to long for a white future in sex, yet her last 6 words, I am a woman and I'm not white. Like me, I'm not white. Ini hanya cahaya, guys. Saya wanita dan bukan kulit putih. Ini benar mencerminkan seorang Audre Lorde yang bertindak untuk menampilkan dirinya dengan berani sebagai berbeda. Karena memang kita semua berbeda, guys. Jadi jangan insecure lah ya. Ya. Yang kedua, mari kita bahas tentang puisi dari Mariana Moore, yaitu Tus Nine. Berbeda dengan sebelumnya, by Audre Lorde, A Woman Speaks, itu dari judulnya saja sudah mencerminkan tentang seorang wanita yang mencerminkan dia sendiri. Tetapi berbeda dengan Mariana Moore, di sini dia memakai kiasan seekor hewan, yaitu siput, Tus Nine. Cukup membingungkan juga ya. Tus Nine. In the first lines, Tus Nine, the speaker or the author, begins by suggesting that the ability to compress or contract is a virtue.
It is something on should strive for a real mark of style. If one has compression, then they are on their way to presenting character traits the speaker sees as admirable. Quickly become clear that she is speaking admiringly of a snail. The reference to contraction and growing smaller alluded to the general signs of the snail and its ability to compress its body back into its cell. Dan melalui analisisnya lagi lebih dalam, menjadi jelas bahwa bukan hanya siput yang ia minati, tetapi juga kesopanan dan kompresi secara umum. Bagian ini mewujudkan sifat-sifat itu, sifat-sifat yang manusia ya. Bagaimana ini mewujudkan sifat-sifat itu? Sebagian besar to the point and structure dengan cara yang langsung selektif. Puisi ini juga mempromosikan perspektif mata dan yang jernih sebagai penulis. She sought to convey a general need to judge her own work clearly. In the next four lines, the speaker pushes back against a traditional notion that acquiring things is a fault. Dia menyatakan secara eksplisit bahwa ini bukan akuisisi dari satu hal yang kami hargai. Ini benar-benar kebalikannya. Ya, kemampuan untuk menghiasi, menambahkan rincingan selembar tulisan atau membuat lebih indah melalui penambahan tidak berharga. Dia menambahkan bahwa itu juga bukan bersamaan dengan sesuatu yang dikatakan dengan baik. Dalam baris ini, dia merujuk pada perkembangan alami dari hal-hal yang dikaitkan dengan baik. Ini juga tidak ada dalam daftar sifat-sifat berharga dalam karya puitis. Sudah jelas pada titik ini dalam kesiput apa yang sebenarnya diperhatikan oleh pembicara. Jadi di antara hubungan antara Moore and hewan yang ada dalam puisi itu, Moore mengapresiasikan diri yang tertekan atau pengalaman wanita yang ditekan. Kayak tadi kita bahas ya teman-teman, dalam puisi To Snail itu banyak banget kayak pengalaman si penulis, tapi yang digambarkan oleh animal yaitu snail. Okay, thank you for attention. I think this is enough and forgive me if much the mistake and forgive me if today I did not do it the maximal because I had to take care of my mother who was sick. And I hope she is get better soon. Minta doanya teman-teman, minta doanya juga Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.